Bab 004. Ada perlu apa cari aku? Tanya Nilam. Kamu ajak Lani kerja di mana kemarin? Tanya Karta tanpa basa-basi. Di rumah orang kaya, jawab Nilam. Karta mengernyit. Jadi pembantu. Nilam menggeleng. Merawat anak orang kaya. Pengasuh. Perawat lebih tepatnya, ralat Nilam. Bagaimana seorang perawat bisa mendapatkan perlindungan seorang majikan sebegitu besarnya? Perawat macam apa yang dimaksud Nilam? Di mana rumah orang kaya itu? Aku harus menemui anakku. Jauh? Naik angkot terus naik ojek ke perumahannya. Kalau nggak mau ribet ya naik mobil online, jawab Nilam. Ayo antar, kita naik mobil online. Ajak Karta. Nggak bisa, aku 1 jam lagi harus kerja, tolak Nilam. Kalau begitu minta alamatnya saja. Nggak tahu alamat lengkapnya. Aku hanya tahu perumahannya saja. Aku ketemu orang yang mau mempekerjakan Lani di restoran tempatku kerja, jawab Nilam apa adanya. Dia memang bertemu Susana di restoran tempatnya bekerja. Ah, sial, dengus Karta. Kenapa nggak tanya Lani langsung? Tanya Nilam. Anak sialan itu susah diatur, pembangkang, nggak tahu terima kasih. Umpat Karta. Hati-hati mengumpat anak sendiri. Ucapan adalah doa. Jangan sembarangan mengata-ngatai anak sendiri. Tukas Suroso yang masih mengelus-elus ayam miliknya. Bukan urusanmu. Ujar Karta tak peduli dan berlalu dari rumah Nilam. Hingga sore menjelang, Karta hanya sibuk bermain judi dengan sisa uang dari Aim. Saat semua uangnya hanya tinggal tersisa beberapa ratus ribu, notif pesan di ponselnya berdering. Sebuah video pendek memperlihatkan Lani keluar dari rumah super mewah. Ia memapas seorang pria tampan memakai tongkat untuk naik ke mobil. Itu anakmu? Bukan. Mirip sekali dengan Lani. Begitu isi pesannya. Iya itu Lani. Di mana ini? Balas Karta bersemangat. Sang pengirim pesan menyebutkan alamat rumah mewah milik Reza. Karta tersenyum licik. Akhirnya kudapatkan juga alamat rumah tempat anak sial itu bekerja. Lihat saja, besok aku akan memberi anak itu kejutan. Malam itu Karta gelisah ingin hari lekas besok. Ia sudah tak sabar ingin menemui Lani di rumah Reza. Karta meyakini jika pria buta yang ia lihat dalam video itu adalah majikan Lani. Lelaki buta itu sepertinya bukan lelaki buta sembarangan. Rumahnya saja mirip istana. Aku harus bisa memerasnya karena sudah mempekerjakan Lani, gumam Karta. Apa Parmiah tinggal juga di rumah itu? Sejak Karta mendapat informasi mengenai Lani, dia sengaja mengintai rumah Reza dari kejauhan. Mencari tahu aktivitas Lani, kapan Lani keluar rumah. Kebetulan 3 hari sejak Karta mendapat video Lani dari kawannya, Lani meminta izin Reza untuk menjenguk Parmiah di rumah sakit. Karta yang sengaja menyewa motor kawannya dengan mudah bisa mengikuti Lani. Lani menggunakan jasa ojek online dan berhenti di pasar untuk membeli buah-buahan. Lani. Karta menghentikan motor di dekat Lani. Lani tentu saja terkejut. Bapak. Di rumah ada orang-orang yang mau beli rumah, mereka sudah menyiapkan uang 1 koper. Kau sudah beberapa hari tak pulang, ibumu juga tak lagi tinggal di Ramah. Aku butuh tanda tangan ibumu untuk menjual rumah. Lani terbelalak. Bapak, itu warisan kakek, ayahnya ibu, kenapa main jual-jual saja? Terus gimana? Bapak butuh uang, rentenir tiap hari menagih utang bapak. Karta menunduk sedih. Baru kali ini Karta memperlihatkan sikap sedih di depan Lani. Tentu saja itu hanya pura-pura. Lani mengernyit. Tak biasanya Karta menunjukkan wajah sedih. Bapak menyesal sudah menyia-nyiakan ibumu. Tapi utang bapak semakin menumpuk, terpaksa dengan menjual rumah ibumu utang bapak bisa terselesaikan, ucap Karta lirih. Enggak, rumah itu enggak boleh dijual, Pak. Ibu pasti sedih, kita pulang sekarang. Tapi, kenapa bapak bisa tahu aku di sini? Lani heran.
Bapak tak bisa menolak, tapi kalau kamu bisa bantu Bapak menolak mereka, ya kita pulang sama-sama. Karta senang karena Lani mudah sekali dibohongi. Maksud Bapak, yang mau beli rumah ada di rumah. Ditinggal. Mereka bukan mau beli tepatnya tapi mau menyita rumah kita. Mereka para rentenir. Tadi Bapak bilang ada pembeli bawa koper berisi uang mau beli rumah kita. Yang betul yang mana sih, Pak? 2. Di warung Empok Rusmi ada pembeli dan rentenir. Tinggal pilih, mau dijual apa mau disita. Karta tak kehilangan akal. Lani tidak jadi membeli buah, ia panik karena rumahnya mau dijual. Segera Lani naik motor Karta tanpa curiga. Pikirannya adalah rumah, ia harus mempertahankan rumah warisan kakeknya. Di tengah perjalanan, Karta menghentikan motornya. Coba turun dulu, Lan. Ban motor sepertinya kempes. Titah Karta. Lani turun, sama sekali tidak curiga sedikitpun. Mereka berhenti di jalanan sepi, kebetulan Lani menyukai pemandangan hijau, rerumputan ilalang hijau di depannya menarik perhatian Lani. Ia tak menyadari jika Karta mengeluarkan sapu tangan yang sudah dibubuhi semprotan bius. Karta dengan tega membius Lani hingga pingsan. Setelahnya, ia menghubungi temannya untuk membawa mobil dan membawa Lani ke suatu tempat. Ia harus membuat atasan Lani khawatir lagi seperti saat Lani diculik. Karta berharap atasan Lani bisa menebus Lani dengan tebusan yang mahal. Reza mengernyit melihat titik merah di peta yang tampak di layar monitor. Kenapa titik GPS Lani malah ke tempat lain bukannya ke rumah sakit? Gumam Reza. Ya, Reza menanam sistem pelacak GPS di gelang yang dikenakan Lani. 1 hari sesudah penculikan Aim pada Lani. Lani, panggil Reza. Ya, Tuan. Lani yang membawa nampan makanan hendak keluar kamar menoleh. Lepaskan dulu gelangmu. Tanpa banyak bertanya Lani meletakkan nampan lalu melepaskan gelang emas permatanya. Ini, Tuan. Kenapa wajahnya datar sekali? Apa dia tidak penasaran kenapa aku menyuruhnya melepas gelang? Reza membatin. Permisi, Tuan. Lani mengangguk hormat seraya berlalu keluar kamar. Reza mengingat berapa orang perawat yang bersikap berbeda dari Lani. Tak ada kepala yang menunduk hormat, selalu menyahut dengan asal serta wajah cuek. Reza bukan gila hormat. Tapi para perawat meremehkannya karena mereka pikir Reza buta, dan Lani tidak menganggapnya buta. Lani begitu santun serta seringkali membungkuk hormat seolah Reza bisa melihat. Reza tersadar dari lamunannya, lekas ia mengotak-atik gelang dan memasukkan alat GPS di gelang Lani. Perawat baru yang menarik perhatiannya itu memiliki ayah yang tega berbuat keji pada anaknya dan Lani pernah diculik seorang mucikari. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terulang. Reza berpikir Karta tentu tak akan melepaskan Lani begitu saja. Setelah selesai meletakkan alat pelacak di gelang Lani, Reza kembali memanggil gadis itu ke kamar melalui interkom yang menghubungkannya ke pantry. Lani masuk kamar membawa dessert kesukaan Reza. Kemarikan tanganmu. Titah Reza. Lani menyodorkan tangan kanannya. Reza pura-pura meraba-raba tangan Lani lalu kembali memasangkan gelang. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan gelang ini. Jika sesuatu mengancammu di luar sana jalu orang-orang tertarik dengan gelangmu, lepaskan. Tapi simpan selalu di dekatmu. Di tas atau di saku baju. Pesanku, jangan jauh-jauh dari gelang ini. Mengerti? Lani mengangguk meski sedikit heran dengan ucapan Reza. Hei, kenapa kau diam saja? Kau dengar apa yang kubilang? Iya, Tuan maaf, saya dengar. Lani lupa kalau Reza buta, ia hanya mengangguk saja tadi. Reza tersenyum puas. Sebetulnya Reza melihat anggukan Lani dan hal itu membuat Reza senang. Lani tidak menganggapnya buta meski memang di mata Lani, Reza itu tak bisa melihat. Kembali pada Reza yang keheranan melihat titik alat pelacak Lani menuju arah lain selain rumah sakit. Reza terus saja melihat pergerakan Lani.
Apa dia membeli sesuatu? Tadi dia berhenti di pasar buah tapi lalu pergi lagi entah kemana. Berhenti di areal kosong antah berantah dan kini merayap lagi entah kemana. Reza terus saja mengamati titik alat pelacak keberadaan Lani yang semakin jauh dari lokasi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Gadis itu pikir bisa bebas pergi kemana saja. Reza menekan panggilan cepat ke nomor ponsel Lani. Berdering. Lama. Tapi tak jua diangkat. Reza mulai curiga. Karena berkali-kali menghubungi Lani tak juga diangkatnya. Reza memanggil Susana. Sus, coba lihat titik alat pelacak Lani, dia itu mau kemana? Reza menunjuk titik merah yang ada di layar monitor. Dia masih bergerak berada di area Jakarta, Tuan. Jawab Susana. Iya ya? Hanya Susana yang tahu jika Reza sesungguhnya tidak buta. Dia izin ke rumah sakit tapi malah menuju ke tempat lain. Susana melirik Reza. Apa mungkin Lani diculik lagi, Tuan? Terka Susana. Reza menatap lekat Susana. Ponsel Reza berdering. Tertera nama perawat Lani di layar ponsel. Reza menerima panggilan dengan mode loudspeaker. Halo, Tuan Reza yang terhormat. Ada keperluan apa menghubungi anakku berkali-kali? Terdengar suara Karta dari seberang telepon. Anda ayah Lani? Tanya Reza. Betul sekali. Maaf, apa saya bisa bicara dengan Lani? Reza masih bersikap sopan pada Karta. Anakku sibuk. Dia akan bekerja yang jelas-jelas akan menghasilkan banyak uang untukku. Kekeh Karta. Wajah Reza menegang begitu juga dengan Susana. Lani sudah menandatangani surat kontrak denganku. Dia tidak bisa bekerja dengan pihak lain saat ini. Ucap Reza. Halah, surat kontrak, tanda tangan, memangnya hal itu akan menghasilkan uang banyak. Cibir Karta. Reza menghela napas tenang. Bisa beritahu Lani kalau atasannya menelepon dia. Pinta Reza masih sopan. Tidak bisa. Lani tak akan kerja lagi dengan Anda, Tuan. Dia akan bekerja untukku, ayahnya. Sudah waktunya dia menjadi anak berbakti dan mengembalikan biaya hidupnya selama ia kurawat dari kecil sampai sebesar ini. Karta mulai melancarkan aksinya. Reza mengembuskan napas. Ia mengakhiri telepon dengan sopan. Sus, kirim Jauhari dan anak buahnya mengikuti titik GPS Lani, sekarang. Titah Reza tegas. Baik, Tuan. Susana bergerak cepat sesuai instruksi Reza. Reza mengepalkan tangan. Lalu memejam dan menghela napas dalam. Dasar gadis bodoh, kamu masih percaya saja dengan ayahmu. Atau jangan-jangan kamu dibius dan diculik lagi. Reza membatin. Di kamarnya Reza bisa bergerak bebas jika tidak ada siapapun. Ia bisa memantau seluruh kamera CCTV yang terpasang di tempat-tempat tersembunyi. Memantau pergerakan bawahannya. Reza berpura-pura buta sejak kepulangannya dari Paris, 3 tahun yang lalu. Ibunya yang buta meninggal saat Reza masih bersekolah di bangku SD. Reza melarikan diri ke Paris. Lia, Serindita, istri Aji Saka adalah keturunan bangsawan Perancis tapi dia buta. Sherin menikah dengan Aji Saka yang mencintainya dengan tulus. Aji Saka adalah putra pengusaha asal Pakistan yang menikah dengan orang pribumi asli. Jadi Oma Reza lah yang masih keturunan Indonesia asli. Saat Reza pulang dari Paris, Reza banyak mengganti bawahannya di rumah mewah milik Aji Saka. Kenapa? Saat Serindita masih hidup, Reza sering melihat kemunafikan di dalam rumahnya sendiri. Reza kecil diam-diam sering melihat asisten pribadi Sherin mengambil emas batangan atau bergepok-gepok uang dalam brankas di dalam kamar Sherin. Lain waktu Reza pun kerap melihat asisten rumah tangga yang mencicipi makanan Sherin tepat di depan Sherin tanpa kesopanan. Bahkan sikap mereka jauh dari adab, memeriksa koleksi gaun mahal Sherin dan memakai serta mencurinya. Perhiasan Sherin seringkali hilang di dalam laci lemari. Tukang kebun dan sopir cadangan di rumah pun terkadang menatap Sherin yang teramat jelita dan memiliki bentuk tubuh aduhai dengan mata penuh nafsu.
Bahkan kepala asisten rumah tangga berani menodai kepercayaan Sherin dengan menjual koleksi tembikar. Ataupun guci-guci mahal di dalam rumah. Mi-markup uang bulanan belanja hingga gaji asisten rumah tangga lainnya. Reza Kecci, tahu semua. Saat itu dia sudah duduk di bangku SD. Tapi Reza yang introvert serta sering diancam oleh bawahan Sherin dan Aji Saka merasa terintimidasi. Reza bungkam. Tak bisa juga mengadu pada Aji Saka. Yang nyaris tak pernah ada di rumah. Aji Saka terlalu sibuk dengan bisnis propertinya yang terdapat di berbagai negara. Sherin melimpahkan semua dan mempercayakan segala sesuatu untuk diurus oleh orang kepercayaannya. Padahal Reza tahu pasti, orang-orang yang dipercaya penuh oleh Sherin semua bermuka dua. Hingga Reza nyaris enggan menikah karena ia merasa takut jika pasangannya pun tertarik padanya karena harta. Saat Reza kembali dari Paris, Reza meng-hire Suzana dan mengganti orang-orang palsu yang ada di rumah Reza dengan orang baru. Reza berakting buta hanya sebagai bentuk tameng rasa tidak percaya dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya.